Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, baik guru maupun tetap, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu bisa dipertemukan dengan saya dan kita semuanya dalam rangka untuk mendengarkan paparan dari saya tentang berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Ini dalam rangka untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Rekognisi, dan tentu nanti teman-teman yang akan jadi CGP pun akan mengalami hal yang sama seperti ini semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Nanti sekali backgroundnya bisa ke sana Bu, ya, bisa ke layar, bisa ke teman-teman, tidak harus saya terus. Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, saya punya video inspirasi Pak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu coba tonton, mudah-mudahan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak jam pertama kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Atau belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Makasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Tidak kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum telat. Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu nak. Gara-gara kamu kita terlambat belajar tahu. Terus saja Pak. Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ina, belum masuk? Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Kenapa kamu terlambat lagi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan telat tepat, kasihan teman-teman kamu dalam pelajaran gara-gara kamu. Kenapa kamu terlambat? Sudah, tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajaran selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Jadi bisa. Untuk kalian yang seperti ini jangan mencontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu.
Tapi ini Kinan belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini Kinan tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Selamat pagi anak-anak. Kinan, maju ke depan. Kenapa, Pak? Saya kan nggak dalam. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman sekelas kamu tertinggal pelajaran Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman. Gara-gara saya, kalian tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi. Bapak kenapa, Pak? Pak! Bapak, tolong! Tolong! Apa kalian masih mau mencari aku lagi? Silakan lempar saja. Silakan. Kinan, maafkan Bapak ya. Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari. Ternyata Bapak kamu sakit dan meninggal. Maafkan Bapak ya, Kinan. Maafkan Bapak ya. Apa Bapak masih mau ikut saya? Silakan, Pak. Silakan. Maafkan Bapak ya. Bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah hari ini. yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan.
Bapak Ibu, kok bisa di semuanya pada meraba ya. Oke Bapak Ibu, tadi sepenggal dari sebuah video inspiratif ya, yang bisa sebagai gambaran, dan itu sering terjadi di antara kita Bapak Ibu. Jadi video itu dibuat sengaja untuk menggambarkan banyak anak-anak kita yang kadang seperti itu, dan kadang-kadang kita tidak pernah mau tahu alasannya, tetapi sudah melakukan vonis terhadap anak. Oke Bapak Ibu, dari video itu kami ingin Bapak Ibu coba nanti kami bagikan link di WA, di WA. Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan. Saya bagikan link Jamboard, Jamboard itu aplikasi miliknya Google yang nanti Bapak Ibu bisa mengisi beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan apa yang saya tuliskan di sana, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu punya beberapa alasan untuk mengomentari video tadi ya. Nanti coba ditulis alasan-alasan Bapak Ibu yang singkat saja, nggak usah yang panjang. Saya Bapak Ibu nuliskan di sini. Ini ada 3 slide. Slide 1 menurut Bapak Ibu bagaimana peraturan yang dibuat oleh guru tersebut dalam video itu tadi. Dan ada 2, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika Bapak Ibu adalah orang tua dari murid yang bernama Kinan tadi. Yang ketiga, seandainya yang menjadi guru tersebut adalah Bapak Ibu semuanya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam menangani kelas yang seperti dalam video itu. Kalau Bapak Ibu susah pakai HP karena salah lisan aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan dari yang pertama dulu. Ya, satu dulu aja. Ada yang menyampaikan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana peraturan yang tadi dibuat oleh guru tadi saat di kelas pada video tadi? Bu Anjar, monggo Bu Anjar. Ini Bu Anjar. Terima kasih Bapak. Setelah kami memperhatikan video inspiratif yang Bapak bagikan. Oh, ini ada yang bisa masuk ya? Yang bisa masuk pakai ini enggak Bapak Ibu ya? Pakai mana? Ini skinot ini, nah pakai ini, ketikkan di sini, terus disimpan, kasih nama. Yang bisa pakai ini, yang nggak bisa ya langsung aja Bu Anjar, nggak apa. Oke. Ya Bu Anjar. Setelah kami menyaksikan tadi video inspiratif yang ditayangkan oleh Bapak, di situ ada pertanyaan, menurut Anda bagaimana peraturan yang dibuat oleh guru pada video tadi? Kalau menurut saya jelas peraturan yang dibuat oleh guru itu hanya peraturan yang sepihak, artinya guru tadi belum melihat, belum menanyakan kepada Kinan tadi alasan apa sehingga dia datang terlambat dari hari pertama dan sampai hari kedua. Mestinya tadi sesudah 2 hari itu berturut-turut tidak masuk, selalu datang terlambat. Guru mestinya melakukan kunjungan ke rumah, dipastikan ke rumah ada apa yang di rumah terjadi. Jangan-jangan seperti anak sini misalnya, setiap hari tidak datang, setiap hari terlambat. Setelah dicek ke rumah, ternyata orang tua mengatakan setiap pagi anaknya berangkat ke sekolah menggunakan seragam dan ternyata tidak sampai sini. Kemudian mestinya guru tadi juga datang ke rumahnya Kinan, memastikan kepada orang tuanya mengapa anaknya kok selalu terlambat. Tadi seperti membentak-bentak, tidak memberikan kesempatan kepada Kinan untuk memberikan argumennya. Ditambah lagi dengan tindakan teman-temannya yang melakukan bullying kepada Kinan, itu sangat tidak edukatif terhadap apa yang terjadi kepada kelas itu. Sekira itu sudah dulu Pak komentar saya menanggapi dari video yang pertama tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anjar. Beri aplaus Bapak Ibu buat Bu Anjar.
Tapi kalau yang mau, nah pakai ini ya, pakai jadi pakainya sticky note yang menjawab dari klik ini, terus diketikkan simpan. Yang pakai sticky note bisa pakai itu. Oke, Bapak Ibu, tadi jawaban Bu Anjar seperti itu. Bapak Ibu setuju nggih? Setuju ya? Artinya peraturan yang dibuat itu belum atau tidak sesuai dengan keadaan kelas. Kemudian tidak menanyakan terkait apa alasannya, tetapi sebenarnya guru tidak mau tahu alasan apapun dari anak tadi. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika Bapak Ibu adalah orang tua dari yang murid yang bernama Kinan tadi? Mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan. Andai kan orang tua tahu seperti itu keadaannya, perasaannya bagaimana? Ya, monggo Pak Siap, mic-nya. Jadi Bapak bilang orang tuanya dari Kinan misalkan ya, jadi sebagai Kinan Bapak Ibu orang tuanya seperti apa pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anjar masalah yang pertama. Yang kedua adalah selaku orang tua, ini juga masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Kalau saya menyimpulkan bahwa guru itu seolah-olah tidak ada untuk mendidik, tetapi dia mengajar. Dan saya selaku orang tua, padahal kita kan titip anak untuk dididik, bukan untuk diajar. Berarti ya kita tidak, kalau bersifat guru seperti itu, ya mestinya kita selaku orang tua ya istilahnya memberikan masukan, istilahnya ya apa ya, tidak rela lah kalau anak itu sudah tahu alasannya apa, mau menyampaikan alasan tidak boleh. Ya, itu kan tidak mendidik. Berarti saya selaku orang tua ya mestinya kecewa ya. Iya, memberikan masukan gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Siam. Beri abis Bapak Ibu buat Pak Siam. Oke, terima kasih. Pasti dari Bapak Ibu akan kecewa kalau anaknya diperlakukan seperti itu, intinya gitu guys. Artinya perlu memberikan masukan pada pihak gurunya bahwa ojo koyo kuwi gitu ya, caranya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, yang ketiga, seandainya yang menjadi guru tersebut adalah Bapak Ibu semuanya di sini, apa yang seharusnya Bapak Ibu akan lakukan? Apa yang seharusnya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menangani kelas seperti itu? Yuk, siapa yang mau mencoba? Silakan. Yang dimaksudkan itu penanganan terhadap masalahnya Kinan atau terhadap masalah Kinan tadi, masalah Kinan. Tadi kan Kinan selalu terlambat itu kan ya. Apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan jika menghadapi seperti itu di kelas? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Yuk, Pak Daria, silakan Pak Daria. Mic-nya Pak. Mic-nya. Terima kasih. Seandainya saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan menanyakan kepada Kinan, kenapa Kinan terlambat, begitu Pak. Mungkin dengan seperti itu kita bisa tahu alasan keterlambatan Kinan. Kemudian saya akan menasehati kepada murid-murid yang lain atau teman-teman Kinan yang cenderung mempunyai mempunyai tindakan untuk menghukum Kinan karena terlambat. Kalau menurut saya itu yang tadi dilakukan kurang bijak, tapi Bapak Guru tidak mengingatkan kepada murid-murid tersebut, sehingga mungkin akan lebih bagus kalau anak melakukan tindakan seperti itu, guru mengingatkan supaya nanti lantainya juga tidak kotor Pak. Itu kelihatannya tadi kan kertasnya dilempar-lempar itu. Ya betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Daria. Lalu Bapak Ibu buat Pak Daria luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak setuju dengan cara seperti itu ya. Cara seperti itu tidak setuju. Apalagi terjadi pembulian oleh teman-teman di kelasnya. Jadi gurunya bahkan sepertinya membiarkan terjadi pembulian di kelas. Ini harapan juga tidak terjadi di sekolah kita. Jika ada anak-anak seperti itu, tolong ingatkan teman-temannya jangan ikut membuli, sekalipun anak itu bersalah misalkan ya, karena juga akan menimbulkan hal-hal yang berefek kurang baik.
Oke, Bapak Ibu kita teruskan. Oke. Nanti Bapak Ibu akan lebih tahu terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan ya. Ini terkait dengan filosofi GHD Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu sifatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadinya maupun sebagai anggota masyarakat. Guru atau kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang selalu merawat tanamannya agar tumbuh dengan baik dan subur. Maka kita harus menjaga dengan baik tanaman kita agar tidak diganggu oleh hewan maupun rumput liar. Itu adalah filosofi dari KHD terkait dengan menuntun. Dari tugas kita menuntun anak-anak karena mereka sebenarnya sudah punya kodrat. Kalau teman-teman CGP sudah paham ini. Oke, itulah anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi tugas kita menuntun. Kita seperti merawat sebuah tanaman. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kayaknya mirip Pak Win apa ya, lihat pensinya. Oke, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini terkait dengan permainan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu dengan teman sebelahnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba berpasangan dengan teman sebelahnya, yang punya pasangan saja, yang ganjil nggak usah. Ya, oke, dengan sebelahnya Bapak Ibu. Lihat ini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, nanti gantian ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan, dikepalkan ini, dari tangan dikepalkan. Satu saja tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda itu. Sehingga Anda harus menjaga benda itu sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya nilai benda itu di dalam kehidupan Anda. Jadi di dalam tangan itu ada benda yang sangat berharga. Kemudian tugas teman Anda yang satunya, jadi yang satunya kepala itu tidak ya. Jadi gantian untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba Pak Win lakukan, coba. Oke, coba lakukan. Yuk, oke, satu ngepal, satunya nanti berusaha membuka. Ya. Bukan dibuka, memaksa dibuka bukan ya, menyuruh untuk dibuka gitu maksudnya ya. Jadi bukan dipaksa untuk dibuka di tangan tersebut, bukan Pak Ibu. Jadi Anda yang satunya merayu, ya buka tangan, buka lah. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah coba ya? Oke. Tadi apakah ada yang berhasil membuka tangan temannya? Cung? Siapa? Pak Gun. Pak Win apa Pak Gun yang membuka? Pak Gun membuka tangannya siapa? Pak Win. Oke, dirayu gimana Pak Gun? Oh, kasih dompet. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang bisa membuka tangan temannya tadi? Enggak ada, cuma Pak Gun berarti ya? Berarti hebat Pak Gun. Sekarang gimana Pak Gun? Selain tadi ngerayu gimana biar bisa tadi membuka kepalan tangan temannya tadi? Penawarannya lebih menarik Pak. Oh menarik, oke. Oke, ternyata barang berharga miliknya Pak Win itu bisa ditawar dengan harga tinggi dan dapat dirayu dengan mudah oleh Pak Gun itu ya. Ini yang luar biasa Pak Gun apa Pak Win ini ya? Oke. Ini hanya permen Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa, nah ini Bapak Ibu.
Nah, larinya ke sini ya. Tadi hanya uji coba saja. Disiplin diri dalam membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di saya salah ngopi nih kalau satu dua muncul ya. Harusnya nggak muncul loh ya. Yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu yang berusaha membuka tangan temannya Bapak Ibu, intinya adalah bahwa ini terkait dengan kontrol Bapak Ibu, bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mampu mengontrol diri kita Bapak Ibu selain kita sendiri. Itu adalah manusia merdeka sebenarnya, maksudnya ke manusia merdeka. Jadi manusia merdeka itu manusia, seseorang atau diri kita yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau kita sendiri tidak mengizinkan untuk dikontrol. Nah tadi Bapak Ibu sudah praktekkan bahwa sekalipun dibujuk rayu, kecuali Pak Win, gitu ya, kecuali Pak Win, itu tidak bisa dikontrol temannya untuk membuka tangannya, gitu kan Bapak Ibu? Artinya Bapak, kalau Bapak Ibu nggak mengizinkan dibuka tangannya oleh diri sendiri, maka teman Bapak Ibu tidak akan mampu membuka tangan Bapak Ibu. Artinya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Sehingga orang lain itu bisa mengontrol jika diizinkan oleh kita yang punya tangan. Sama dengan anak-anak Bapak Ibu, bahwa kita seakan-akan bisa mengontrol anak-anak. Padahal itu hanyalah, kata Bu Uki katanya hanyalah ilusi katanya gitu. Hanya ilusi. Tanpa anak-anak mengizinkan dirinya dikontrol oleh Bapak Ibu semuanya, maka mereka tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Oke, jadi harusnya nanti di disiplin itu adalah bukan oleh ekstrinsik orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Intrinsik, ada motivasi diri dari dirinya untuk membuka tangan yang dimilikinya. Artinya disiplin itu muncul dari dirinya, bukan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, itu ada kata-kata kebajikan universal, itu sebuah nilai kebajikan yang dipercayai oleh umat manusia, lepas dari agama, suku, bangsa, budaya dan sebagainya, yang selalu bernilai positif. Contoh Bapak Ibu, menolong orang lain itu ya, menolong orang lain. Dimanapun yang dalam kata petik itu menolong yang baik ya, bukan menolong penjahat, bukan ya. Menolong orang baik dalam arti yang umum Bapak Ibu. Menolong orang lain pasti dimanapun, entah di Kebumen, entah di Papua, entah di Singapura, entah di dunia Afrika dan sebagainya, menolong pasti memiliki nilai yang positif, tindakan yang baik. Itu namanya nilai kebajikan universal yang dipercaya oleh seluruh umat manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal seperti ini diantaranya Bapak Ibu, jadi ada peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, komitmen, kreatif, dan di antara itu ada yang di dalam profil pelajar Pancasila. Itulah yang dinamakan dengan kebajikan universal, yang dimanapun orang berada pasti orang percaya bahwa itu nilai-nilai yang kebaik. Nggak ada orang mengatakan bahwa gotong royong itu jelek, nggak ada. Pasti dimanapun baik. Itu namanya nilai kebajikan universal.
Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah teori motivasi. Jadi tadi seperti Pak Win itu berani membuka tangannya karena ingin mendapatkan imbalan dari Pak Gun yang dermawan sekali gitu ya. Jadi dengan dompet boleh, gitu. Dompetnya kosong isinya itu. isinya kartu-kartu kredit yang nggak ada uangnya kan gitu ya, misalkan begitu. Itulah terkait dengan teori motivasi. Ini baru pengantar Bapak Ibunya. Kemudian, oh kok sama ini ya? Sama ini ya? Salah nggak keedit ini? Ya. Oke, Bapak Ibu lihat cerita ya. Ada cerita. Eva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Nah ini muridnya Pak Win, ini muridnya Pak Tatang ini ya. Eva itu seorang anak yang kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi saat diajar Pak Win atau mungkin Pak Tatang atau mungkin Bu Asriyah gitu ya. Nah ini Eva ini berdiam diri menang gitu ya, bahkan hanya menggambar-gambar di buku pelajarannya dia. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Eva dan Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Eva? Mengapa? Coba siapa yang menjawab? Yuk, pakai mic biar terekam oleh Bu Uki. Yuk, siapa? Oh, Pak Gun, silakan Pak Gun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penonton yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbicara di depan Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu, ini sedikit dari pendapat saya. Menurut saya kurang setuju dengan sikap Bapak Seno karena beliau memberikan hukuman yang tentu saja kan menjatuhkan ke siswanya. Jadi kalau bisa itu kan hukuman dihindari sehingga tidak menjatuhkan. Kalau bisa itu kan siswa yang tapi efek nggak dijatuhkan loh Pak, nggak jatuh Eva loh. Maksudnya mentalnya. Oh mentalnya. Kalau bisa kan guru itu selalu bisa mengangkat siswa dengan segala masalahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gun. Baik obat Pak Gunawan. Oke. Jadi Pak Gun tidak setuju dengan cara yang oleh Pak Seno dalam menangani kasus seperti Eva yang tidak bisa menjawab pertanyaannya, bahkan malah disuruh maju sambil ditunjuk hidungnya. Itu tadi menurut Pak Gun itu bagian dari hukuman gitu ya, dari hukuman yang membuat mental Eva menjadi down gitu ya. Oke. Dan minta tambah Pak Gun, di situ juga akan terjadi namanya pembulian dari teman-temannya. Menertawakan itu bagian dari pembulian gitu ya, karena menertawakan dari hukuman yang sedang dilakukan oleh gurunya itu. Nah di bawahnya yang kedua Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya, tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Eva, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Why? Yuk siapa?
ibu-ibu ini yang di kelompok selatan belakang belum ada yang bersuara. Yuk siapa? Siapa ini yang mau bersuara? Bu Evi, apa Bu Kusnul, apa Bu Mira, apa Bu Hendy, apa Bu Nur? Boleh? Bu Harlin? Siapa yang mau bersuara? Depan boleh? Ya, Mbak Rini boleh kok, Mbak Rini. Tidak hanya ibu-ibu, mbak-mbak boleh kok ya. Ya silakan. Salah nggak apa-apa, ini nggak dinilai ya, nggak ada benar dan salahnya di sini. Ini hanya minta pendapat Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi mengapa? Oke, tadi yang Pak Tatang barangkali, oke Pak Tatang, pakai mic Pak Tatang, Pak mic. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno dalam bacaan itu adalah merupakan hukuman karena dia disuruh maju dan memegang hidung sehingga membuat ditertawakan oleh teman-temannya. Bukan sebuah konsekuensi kebetulan pembelajaran hubungannya dengan pelajaran sehingga dia akan menjadi tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bagaimana agar semuanya bisa ada perubahan untuk anak tersebut. Itu menurut saya adalah suatu hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang. Beri apresiasi Bapak Ibu buat Pak Tatang, luar biasa. Terima kasih. Jadi setuju Bapak Ibu dengan itu bukan konsekuensi tapi hukuman, setuju Bapak Ibu yang lain? Setuju ya? Oke, itu adalah hukuman, betul. Jadi ini merupakan sebuah hukuman di mana IFA itu tidak bisa ngerjakan matematika, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno, tetapi diberi sanksi malah suruh maju tunjuk hidungnya. Itu kan bukan sebuah konsekuensi dari ketidaktahuan si IFA gitu ya. Gitu. Jadi agak menyimpang dari apa yang terjadi. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, apa itu restitusi dan sebagainya Pak Ibu. Ini berpengantarnya dulu Pak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari slide-nya Bu Uge ini. Terima kasih Bu Uge sudah menyumbangkan slide ke saya. Oke Pak Ibu. Teori hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, bisa berupa fisik maupun psikis termasuk juga verbal itu ya, bisa. Itu yang dinamakan sebagai hukuman. Namun demikian Bapak Ibu, ini juga hukuman tidak, ini kalau mungkin saat di kelas Bapak Ibu ya, di kelas Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi itu berarti sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, jadi pada konsekuensi di sini Bapak Ibu tadi misalkan di sini andai kata saya gurunya Bapak Ibu, tiba-tiba Pak Daryo selaku murid menumpahkan minuman di sini misalkan ada minuman saya di depan Pak Daryo, plak, tumpah, akhirnya airnya ke lantai dan cepatnya dikotor. Maka kalau konsekuensi Pak Daryo harusnya disuruh ngapain Bapak Ibu? Disuruh ngepel, membersihkan, dipel, itu kan ya, itu konsekuensi Bapak Ibu. Tapi sudah ada kesepakatan dulu, sebelum ada kesepakatan anak-anak mengotori ruang kelas, maka konsekuensinya membersihkan. Itu berarti konsekuensi. Sudah ada kesepakatan di awal. Maka nanti ada materi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Sehingga jangan sampai anak menumpahkan air kemudian disuruh push up 10 kali. Nah, ini akan menjadi melenceng. Termasuk atau gini, murid menjatuhkan mengotori lantai kemudian suruh lapangan, kamu lari lapangan 10 kali. Dulu saya gitu Bapak Ibu. Dulu saya kayak gitu dulu waktu saya jadi guru Bapak Ibu. Murid saya nggak ngerjakan PR lari lapangan 10 kali, betul terjadi saya itu.
Jadi siapa yang nggak kerjakan PR itu masa buat peraturan, bukan kesempatan dulu saya itu waktu jadi guru. Saya malah belum belajar terkait dengan budaya positif dulu. Jadi siapa yang nggak kerjakan PR lari lapangan 10. Dan Anda udah tahu Pak belum kerjakan, langsung tanpa saya suruh langsung lari lapangan 10 lagi. Terus seperti itu. Itu hukuman Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bahwa di dalam konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesepakatan dan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, ada terkait dengan 3 hal tadi itu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, ini Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak yang dihukum, ya. Dia menyakitkan bagi yang terhukum. Tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi bisa jadi anak-anak yang dapat hukuman tadi itu akan menjadi sebuah dendam pribadi. Kayak kemudian guruku tahu nempeling aku gitu kan. Kita ini sok gantian ya. Begitu dia dewasa sudah sebesar gurunya pulang dihadang. Karena apa? Dia adalah korban dari sebuah hukuman yang dilakukan oleh gurunya, dan itu bisa menimbulkan secara psikis. Ada anak jadi minder, ada anak jadi traumatik dan sebagainya. Dengan hukuman yang berlebihan. Yang kedua, yang berikutnya ketika korban mendapatkan keadilan. Jadi kalau hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Jadi kayak di di sidang gitu Bapak Ibu ya, sama dengan sidang. Murid akan tersakiti. Tadi saya katakan ini menjadi sakit hati yang berkepanjangan, yang berakibat bisa sampai ke psikis. Kemudian terkait dengan konsekuensi dan restitusi. Nah tadi ini adalah bagaimana identitas itu gagal di sini di hukuman. Nah di sini adalah tadi disiplin Bapak Ibu. Jadi pada konsekuensi itu akan menghasilkan sesuatu yang memang harus terjadi. Saya katakan tadi kalau anak numpahkan air mengotori kelas, ya konsekuensi dia harus membersihkan, harus terjadi itu. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Dia nggak nyaman membersihkan, tapi waktunya pendek Bapak Ibu, nggak lama. Tidak akan jadi sakit hati itu saja itu ya, tidak berkepanjangan. Dia hanya saat itu saja karena dia itu sudah konsekuensinya. Konsekuensi kamu terlambat datang ke kelas atau konsekuensi kamu nggak ngerjakan PR, maka konsekuensinya PR dikerjakan nanti jam istirahat, itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi dia mengerjakannya jam istirahat, sehingga yang lain istirahat dia tetap mengerjakan di kelas. Itu adalah konsekuensi. Dia nggak nyaman hanya saat itu saja, tapi hari berikutnya sudah nyaman karena nggak ada, sudah biasa lagi. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, tidak nyaman dalam arti di sini adalah tadi jangkanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Itu konsekuensi. Restitusi Bapak Ibu merupakan pilihan. Jadi anak memilih mau ini apa itu. Ada pilihan di sana yang nanti pilihan itu adalah sebuah dari konsekuensi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pilihan dari sebuah konsekuensi. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak-anak yang bermasalah kemudian dilakukan restitusi oleh Bapak Ibu, nanti dia akan menguatkan dirinya bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hal sesuatu yang salah, sehingga dia ke depan dia tidak lagi merasa bersalah terhadap hal yang seperti itu. Jadi tidak tidak berkepanjangan. Korban mendapatkan ganti restitusi ya, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Anak-anak yang menjadi korban akan dikuatkan, pelaku pun dikuatkan, sehingga mereka itu bisa mendapatkan sebuah kayak perdamaian dari kedua belah pihak. Kemudian lanjutannya ini ya Bapak Ibu ya, perilaku pasif agresif itu untuk hukuman ya, perilakunya lebih pasif dan agresif itu meningkat.
Jadi anak yang dihukum hari ini, maka ada dua kemungkinan. Anak itu berikutnya lebih cenderung diam karena takut, Bapak Ibu, atau lebih meningkat karena dia lebih berani. Seperti orang dihukum, Bapak Ibu, kalau orang dihukum itu keluar dari penjara, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan ya. Dia diam di rumah, takut trauma, atau dia malah jadi lebih, karena apa? Sudah punya teman banyak di sana, sudah punya banyak ilmu dapat dari teman-temannya di dalam selnya itu. Ini Pak, jadi pasif agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini kalau muridnya ngelawan, hukuman itu tidak berfungsi apapun. Masuk sana ya. Jadi kalau muridnya berani, nggak mau tunduk dengan peraturan, maka hukuman itu tidak berlaku, tidak akan berfungsi dengan baik. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi setelah berlakunya hanya di sekolah saja, setelah selesai sudah nggak ada hubungannya dengan kehidupan berikutnya. Peraturannya adalah kamu harus, kan? Kamu harus, kamu wajib, dilarang. Nah, itu namanya hukuman, Pak. Kamu harus datang, kamu harus membawa, kamu harus mengerjakan. Itu berarti bentuknya adalah kalimat hukuman. Maka dalam konsekuensi dan institusi, kalimat itu mulai dikurangi ya. Murid atau anak membenci sebuah peraturan. Namanya peraturan pasti dibenci. Bapak Ibu, kalau kalau jalan naik motor nggak seneng pakai helm, pasti membenci peraturan menggunakan helm, gitu teman-teman Ibu. Anakmu sama Pak Ibu. Anak-anak benci dengan peraturan yang kita tetapkan. Anak-anak kamu harus pakai sepatu berwarna hitam. Nah, mereka akan jadi benci dalam hatinya. Kenapa sih nggak pakai warna putih? Saya punya warna putih yang lebih bagus loh. Sama dengan kita. Itu manusiawi Bapak Ibu ya. Karena setiap peraturan pasti akan mengikat. Iya. Kemudian pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu kata-kata kalimat yang biasa digunakan oleh untuk konsekuensi. Apa peraturannya? Ini Pak ya sudah lakukan. Misalkan tadi anak jatuhkan mengotori kelas. Apa peraturannya di sini? Ya membersihkan Pak, konsekuensinya itu konsekuensinya ke sana. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk terkait dengan konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Tadi anak lebih tunduk pada konsekuensi daripada yang hukuman. Bahkan kalau konsekuensi itu tujuannya anak memiliki kesadaran sendiri tanpa diperintah. Apa konsekuensinya? Misalkan, anak-anak kesepakatan ya, kalau yang nggak ngerjakan PR nanti nggak istirahat. Maka begitu ada anak nggak, siapa nggak bisa saya Pak? Apa konsekuensinya? Nggak istirahat Pak, ya sudah selesai, langsung dilakukan Bapak Ibu. Jadi anak lebih akan mengikuti itu daripada dibuat peraturan. Jika institusi Bapak Ibu, jadi kalau ini akan menghasilkan anak disiplin Bapak Ibu ya. Dari konsekuensi dan institusi akan misalnya anak disiplin. Kalau hukuman justru tidak Bapak Ibu. Masalah akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalimat yang digunakan adalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan murid nanti akhirnya akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini terkait dengan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu sebelum diteruskan ada yang mau tanya nggak? Boleh tanya, boleh. Jadi Bapak Ibu tidak harus waktu saya berikan, tidak Bapak Ibu di sela-sela saya menjelaskan, boleh bertanya Bapak Ibu ya. Oke, boleh Pak Win, monggo Pak Win. Tadi saya masih belum begitu paham atau ini kurang jelas tentang yang disiplin itu dimulai dari diri sendiri, itu yang mungkin mohon maaf itu. Ya, oke.
Bapak Ibu. Jadi disiplin itu akan berhasil jika datangnya dari dorongan dirinya sendiri, bukan dari perintah orang lain. Saya katakan bahwa Bapak Ibu tadi mengepal tangan itu sebenarnya bentuk disiplin, tidak mau membuka apapun yang diperintahkan oleh orang lain. Karena apa? Contohnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, jadi apa namanya ya, kita saat ini sering mengaitkan kalau disiplin itu dengan peraturan. Orang yang taat peraturan disiplin, gitu kan, Pak Ibu, betul ya. Bapak Ibu melakukan pakai helm itu hanya karena ada polisi, Bapak Ibu. Ada peraturan pengendara kendaraan wajib memakai helm berstandar SNI. Terus Bapak Ibu pakai, dan Bapak Ibu makainya itu bukan karena peraturan itu, Bapak Ibu takut karena polisi. Nah, polisi pakai helm gitu kan. Begitu nggak ada polisi biasa saja, cepat tanpa ada polisi, nggak ada orang pakai helm. Itu karena peraturan. Tetapi kalau itu datang dari sendirinya, bahwa saya pakai helm itu bukan karena peraturan dari itu, tapi karena menjaga saya agar selamat. Nah, saya jatuh, kepala saya selamat sebagai bahan keselamatan. Dia punya kesadaran penuh dirinya bahwa memakai helm itu bukan karena takut dengan peraturannya, bukan karena takut dengan polisinya dan petugasnya, tetapi takut jika jatuh menjadi korban kecelakaan, maka kepala itu akan lebih aman. Maka secara intrinsik itu membantu menyelamatkan dirinya sendiri. Misalnya gitu Pak Win. Ya, tapi kalau masih anak-anak sama, maka tugas kita adalah bagaimana anak-anak itu diajak ke sana. Nah, berarti kan maksudnya belum tentu dari diri sendiri, harus ada yang menanamkan. Betul, iya betul. Artinya gini, ya kita berusaha mendidik anak bagaimana agar anak itu memiliki motivasi diri yang kuat, motivasi dirinya kuat dibandingkan dari luar, gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu datang ke sekolah jam 7 takut dihukum ya gitu ya. Tapi karena saya datang kelas jam 7 karena kalau saya telat saya tertinggal pelajaran. Akhirnya saya nanti nggak naik kelas. Nah itu yang jadi masalah di situ, harusnya yang ditanamkan di situ Pak Win. Betul. Iya. Butuh penanaman. Iya. Betul. Oke, jadi betul sekali Pak Win. Kelas anak-anak itu tugas kita mendidik, tadi katakan menuntun anak itu agar dia memiliki jiwa yang kuat, punya dorongan intrinsik yang kuat. Jadi dia melakukan itu bukan karena perintah orang lain, karena kemauan dirinya sendiri. Sehingga anak-anak yang sejak kecil dilatih untuk mandi pagi, ya itu. Kadang-kadang ada anak bangun pagi atau mandi pagi dipaksa oleh orang tuanya. Itu hanya terjadi anak mau ke orang tuanya itu menggunakan kekerasan sebagainya, dia baru mau gitu kan. Karena terbiasa seperti itu. Artinya kalau saat orang tuanya nggak di rumah, dia nggak akan mandi pagi ya. Karena apa? Dia hanya mandi takut ada orang tuanya, karena takut dengan hukumannya. Kalau kamu nggak mandi pagi, kamu nggak tak kasih uang saku loh. Akhirnya dia mandi. Tapi begitu orang tua nggak di rumah, wah nggak mandi lah kan, nggak ada bapak. Toh saya juga nggak dapat uang saku juga kan itu. Itu bisa gitu. Jadi bagaimana anak itu akhirnya bisa mandi tanpa ada orang tua atau tidak, tanpa ada juga atau tidak, akhirnya dia akan menjadi kebiasaan mandi tanpa disuruh. Karena begitu Pak Win, karena gitu. Maka tugas kita adalah menuntun ke sana Bapak Ibu. Bagaimana anak itu memiliki dorongan yang kuat terhadap dirinya sendiri terkait dengan apa yang dia butuhkan, bukan dari orang lain. Nah, anak kita masih banyak sekali Bapak Ibu. Anak kita masih banyak sekali. Termasuk anak-anak kita itu yang satu adalah terkait dengan motor, terkait datang siang dan sebagainya, yang mereka tuh belum paham terkait ini. Maka tugas kita adalah mendorong, memberikan edukasi pada anak-anak. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, banyak cara untuk ke sana. Yang penting Bapak Ibu nggak usah nggak usah ragu-ragu dalam memberikan edukasi pada anak-anak. Jadi juga gini Bapak Ibu, terkait dengan misalkan jika kita bandingkan misalkan ya, ini contoh saja. Tugas kita adalah memberikan edukasi bagaimana menumbuhkan jiwa disiplin melalui dirinya
agar disiplin itu menjadi bagian dari dirinya, bukan karena peraturan yang ada. Contoh juga, misalkan Pak Daryo misalkan di rumah, misalkan jadi petani misalkan, Pak Daryo setiap pagi habis subuhan, pokoknya langsung ke ladang dangir misalkan, dangir sawah misalkan. Tiap hari rutin seperti itu, rutin tiap pagi. Padahal dia nggak ada yang memerintah. Dia juga nggak ada peraturan, dia pun nggak pernah melanggar. Itu nggak ada peraturannya, nggak ada yang memerintah, tapi dia dengan sukarela tiap pagi setelah subuh langsung ke sawah, dangir dan sebagainya. Itu karena sudah menjadi bagian dari hidupnya, menjadi disiplin di situ. Inilah yang seperti itu, ya. Betul, ya nanti akhirnya makanya diciptakan budaya positif itu. Jadi disiplin yang seperti itu nanti akan melahirkan sebuah budaya yang dimana budaya positif. Inilah nanti endingnya di sana Pak Win. Makanya tugas kita memang arahnya ke sana. Memang berat Bapak Ibu. Ini tugas berat sebenarnya Bapak Ibu. Bukan apa ya? Bukan kayak protokol gampang. Kamu salah hukum selesai Bapak Ibu. Tapi kalau membuat ini menjadi sebuah budaya memang agak berat sekali. Okay. Setahun 2 tahun belum tentu berhasil Bapak Ibu. Butuh waktu bertahun-tahun. Jepang itu berapa tahun belum disiplin. Lama Bapak Ibu. Tapi akhirnya juga bisa. Nah kita akan belajar bersama-sama, dimulai dari diri kita, keluarga kita, anak kita di rumah, lambat laun kepada anak kita di sekolah. Kita akan coba ke sana. Itu Bapak Ibu ya. Masih di hukuman. Contohnya adalah kalimat awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Tadi kan dari video tadi seperti itu ya, Pak. Awas ya kalau kamu tempat lagi gitu. Modenya paksaan. Memang namanya hukuman itu pasti paksaan. Nggak ada hukuman nggak paksaan. Bapak Ibu melanggar undang-undang pasti mendapat hukuman, dipaksa harus tunduk pada undang-undang. Paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi artinya menyalahkan dirinya terkait dengan kenapa melanggar itu ya. Konsep dirinya buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak kita begitu di jalan raya nggak pakai helm, kemudian ada polisi, maka bicaranya lolos dari kejaran polisi. Ya, nang buditek lah, nang sambitek lah, sehingga itu menyembunyikan Bapak Ibu, menyembunyikan kesalahan yang sedang ia lakukan. Akan berusaha ke sana, karena takut dengan hukuman tadi. Kemudian akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Ini terkait dengan jadi hukuman itu akan mencoba kita ngontrol anak gitu ya. Kita kontrol seperti ini gitu kan. Jadi seperti di penjara kontrol. Jadi seperti manusia yang bukan merdeka. Sama kan seperti orang penjara seperti ya. Orang di penjara itu nggak merdeka kan, semua terkontrol terus setiap hari. Jam sekian makan, jam sekian tidur, jam sekian harus begini dan sebagainya. Kemudian konsekuensi Bapak Ibu, contohnya adalah lakukan apa yang saya katakan. Stimulusnya, stimulus respon ya. Kemudian mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, apakah hal-hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Menggunakan namanya teori kontrol, tadi teori stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian mendorong disiplin positif, konsep dirinya kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau yang restitusi, dia punya masalah, dia akan diajak oleh kita sebagai guru, bagaimana anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya memfasilitasi di sana. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, bukan orang lain. Nih ya, ini terkait dengan restitusi. Jadi dia melakukan itu karena kesadaran penuh. Ya. Masih di hal yang sama, pada hukuman dampak pada murid itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri tergantung keadaannya. Jadi dampak jangka panjangnya Bapak Ibu udah jadi pemarah ya, kemudian dia merasa bersalah,
bisa jadi juga rendah diri karena minder Bapak Ibu. Waktu hukuman ini kan dihukum dari minder Bapak Ibu ya. Di kelas dihukum, artinya kan kasihan anak itu jadi minder dan akhirnya menyendiri di rumah. Bapak Ibu amati Bapak Ibu, anak-anak yang suka di rumah itu menyendiri, gak mau bergaul dengan teman-temannya, pasti banyak kan mengalami ini Bapak Ibu. Keren di rumahnya, sering dihukum oleh bapaknya, oleh ibunya. Coba Bapak Ibu, mereka yang saya tangani kasus anak kita itu yang si siapa itu, yang ikut pang itu Bapak Ibu ya. Agus ya Pak? Bukan, yang cewek sama. Nah, itu kan kasusnya ini Bapak Ibu. Jadi mengapa dia nggak betah di rumah Bapak Ibu? Karena apa? Sering mendapatkan hukuman fisik dari pamannya yang jadi pamannya galak sekali. Dia ikut itu ada simbah dan pamannya, ibunya di Jakarta, bapaknya entah kemana, gitu kan? Sehingga apapun yang dilakukan dia salah dikit, tidak hanya suara, mungkin bisa tamparan dan sebagainya, tendangan, jadi fisik yang dilakukan oleh pamannya. Akhirnya anak itu justru tidak betah di rumah, akhirnya mengasingkan diri keluar rumah, bertemu dengan anak-anak pang. Cocok di sana Bapak Ibu, nyaman di sana dia, nggak ada lagi yang marah-marah. Sudah, oke. Itulah akibatnya Bapak Ibu akan berbuat di sini. Ya. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, ya. Dia datang tiba-tiba atau tidak diharapkan atau sangat melukai dari dirinya. Kalau dari sekolah berarti dibuat oleh guru. Nah, kalau berarti yang membuat gurunya, ya, bukan oleh bersama-sama, ya. Jadi satu arah ya. Peraturan anak-anak hari ini, siapa yang kerjakan PR lari lapangan 10 kali. Gurunya membuat peraturan untuk bawah muridnya di kelasnya. Tapi apakah ada konsekuensinya kalau gurunya yang terlambat gitu kan? Nggak ada Pak Ibu. Nah ini makanya dinyatakan sebagai satu arah. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Jadi hukum itu lebih banyak nanti ke sini. Tadi kan dari video tadi itu kan seperti itu Pak Ibu. Bagaimana menyakitkan bagi anak itu, sakit hatinya karena sering dipojokkan oleh gurunya, digulir teman-temannya Bapak Ibu terkait dengan ini. Pada konsekuensi itu nanti menjadi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Sudah diketahui masuk akal, sudah diketahui masuk akal, kemudian dibuat oleh guru bersama dengan murid Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini tadi hanya guru tok yang membuat tanpa melibatkan murid, tapi kalau ada konsekuensi, peraturan itu dibuat bersama-sama. Anak-anak kita buat kesepakatan hari ini ya. Hari ini dan seterusnya Bapak Ibu ya, anak-anak semuanya kita nanti di kelas 1 bagi yang jangan PR maka konsekuensinya apa? Nah anak-anak sendiri, Pak konsekuensinya bayar Pak, jangan Pak, yuk. Itu bukan konsekuensi, nggak ada hubungannya membayar dengan jangan PR ya. Karena beberapa kelas ada loh Bapak Ibu yang ya didenda bayar, ada Bapak Ibu ya. Ada benar loh, ada kelas yang nggak bayar didenda itu. Kelas berapa? Lah iya. Makanya sekali itu kesempatan siswa sendiri, nah kualitas mengarahkan, jangan ke sana larinya, ya jangan ke sana. Jadi sekalipun untuk usulan, kadang-kadang gini, anak itu saat membuat usulan dari kesempatan itu kalau nggak diarahkan itu bisa berbahaya. Kadang-kadang usulannya itu lebih cenderung ke peraturan, ke kayak hukuman. Jadi anak yang nggak piket bayar 5.000 misalkan, ini nggak ada hubungannya antara piket dengan bayar itu kan ya. Maka harusnya kalau anak yang tidak piket di pagi hari, maka piketnya siang hari sebelum pulang dia piketnya. Itu kan nyambung gitu Bapak ya, ada kesempatan. Jadi makanya Bapak Ibu wali kelas nanti kalau kesempatan di kelas tolong dikoreksi, diluruskan agar tidak menyimpang dari sana. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi diundang oleh gurunya, dibuat oleh murid dan anak. Jadi nanti sebenarnya nyambung Bapak ini dan ini ya. Dan menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi dan atau murid. Oke.
Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama dengan tadi benar ya Bapak Ibu ya. Sesuatu harus terjadi pada konsekuensi. Kemudian anak-anak sakit baik fisik maupun sakit hati ya, menjadi sakit baik fisik maupun hati, jangannya waktu lama. Anak tidak nyaman, jangannya jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi keteraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak untuk selamanya. Dan ini Bapak Ibu biasanya juga di anak-anak itu saat dia menggunakan konsekuensi, anak itu lebih menghargai peraturan yang dipakai konsekuensi daripada peraturan oleh gurunya. Anak kalau dengan gurunya akan lebih banyak melawannya, berusaha untuk malah berusaha malah untuk melanggar gitu ya Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu membuat sebuah konsekuensi, nanti jangan menggunakan kata-kata negatif ya, kata positif. Contohnya begini, konsekuensinya adalah misalkan negatifnya apa misalnya? Tidak datang terlambat ya. Tidak datang terlambat itu negatif Bapak Ibu ya. Sebaiknya apa kalimatnya yang positif? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, jadi dibalik Bapak Ibu. Sehingga hindari konsekuensi menggunakan atau kesepakatan menggunakan bahasa-bahasa negatif. Karena kalau bahasa negatif arahnya kurang baik. Oke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu coba kita akan belajar memetakan apakah ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Tindakan yang dengan guru adalah mencatat satu sekali di dalam buku kalimat. Kalimatnya ada dalam buku, kalimatnya adalah jadi anak suruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak itu terlambat masuk sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya? Hukuman. Betulkah? Hukuman. Iya. Yang betul konsekuensi Bapak Ibu. Iya. Saya awal pun kaget Bapak Ibu. Jadi ini ada di LMS CGP ya. Habib CGP nanti akan mendapatkan LMS seperti ini. Nanti akan ada kuncinya kalau betul gitu ya. Saya pertama juga mencoba, kok salah ya? Pertama saya jawab juga hukuman. Kok salah? Saya pikir lagi, kok salah kenapa ya? Saya sama dengan Bapak Ibu, awalnya saya berpikir pun itu hukuman Bapak Ibu. Karena terlambat dengan mencatat 100 kali. Oh setelah saya amati, saya pikir lagi dengan matang. Ternyata sih gini Bapak Ibu. Jadi situ ada kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Sampai banyak harapannya dia selalu teringat bahwa dia tidak akan terlambat. Jadi sebenarnya kalimat itu 100 kali itu bukan menjadi sebuah apa namanya ya, sebuah anak itu menjadi capek nulis, bukan Bapak Ibu. Tujuannya agar anak selalu teringat yang dia tuliskan di dalam itu, bahwa dia tidak terlambat seperti itu Bapak Ibu. Selalu teringat sehingga menjadi sebuah konsekuensi. Nah, ini kadang-kadang terjebak. Saya juga sempat terjebak Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jelas ya? Terus pinter Pak Guna muridnya dengan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, siapa yang ngotori harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu zaman Covid ini misalkan ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pinter loh.
Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam saat sesuai peraturan sekolah. Ya? Apa? Apa konsekuensi? Hukuman. Ini hukuman Bapak Ibu. Iya, memang agak mirip-mirip Pak. saya tulis sama lu. Ini hukuman, oh konsekuensi. Oh, hukuman itu. Jadi maksudnya hukuman Bapak Ibu ya. Alasannya. Kalau kita bisa memberikan alasan yang logis, mungkin itu bisa berubah. Ya, maksudnya ini gini. Jadi memang Bapak Ibu nggak ngerti apa ya awal mulanya ini ya. Tiba-tiba anak nggak pakai sepatu itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti cermati sebenarnya ini sebenarnya nyambung di LM sebenarnya. Cermati bahwa kasus ini itu anak bukan sepatu, bangunnya kesiangan, kemudian asal pakai sepatu ternyata sepatu yang dipakainya itu bukan berwarna hitam, itu kasusnya itu sebenarnya. Cuman ini penggalnya di situ itu ya. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Oke, gini. Anak satu sudah sama, saya pernah itu Bapak Ibu. Zaman saya seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak bisa pelajaran matematika harus di depan kelas angkat kaki. Gitu. Bisa teringat Bapak Ibu loh. Saya di Punggul Pengerja pernah Bapak Ibu. Saya juga anak yang kurang baik dulu waktu kecil Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada teori penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif Pak. Jadi makanya di dalam nanti budaya positif, penghargaan atau reward dan punishment harus dihilangkan. Kecuali lomba Bapak Ibu ya. Nah lomba nggak apa-apa, bentuk kompetisi beda. Tapi kalau di dalam harian Bapak Ibu tidak diperkenankan memberikan namanya penghargaan maupun punishment. Jadi gini, anak-anak, nah ini contoh kemarin yang dilakukan oleh Pak Siam, contoh ya, contoh waktu pacaran ngasih anak-anak siapa yang jamin tak kasih uang gitu ya. Pasien kemarin waktu pacaran ya, waktu bina pacaran ya, ngasih uang. Itu adalah bentuk reward kepada anak, ya kan? Itu kan berefeknya apa? Dia menjawab nanti berikutnya, pada tahap berikutnya, anak itu akan menjawab harapannya dikasih uang. Hanya itu harapannya. Sehingga yang terngiang-ngiang adalah saya nak menjawab dikasih uang, nak enggak, ya berarti nggak dikasih. Jadi dia hanya punya harapan mau menjawab jika dikasih uang, ya akhirnya seperti itu. Tapi lomba beda Pak. Nah lomba memang harus ada penghargaan. Lalu itu kompetisi. Kalau di kelas bukan kompetisi. Bapak Ibu misalnya di kelas, maka tidak efektif di sini Bapak Ibu. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan meningkatkan kreativitas, penghargaan menghukum, mengomentasi dari dalam diri. Atau sebaiknya harusnya Bapak Ibu menghilangkan hukuman tapi membuat motivasi dari diri anak itu timbul. Jadi anak mau belajar bukan karena diberi uang, karena dia termotivasi secara pribadi. Nah bagaimana Bapak Ibu memberikan motivasi agar anak bisa muncul disiplin positifnya di dirinya sendiri untuk belajar karena ingin pinter, ingin dan sebagainya. Jadi harapannya bukan karena dikasih uang Bapak Ibu, karena dirinya ingin sekolah, ingin jadi orang yang hebat dan sebagainya itu ya. Jadi jangan jangka panjang. Ini terkait dengan penghargaan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau apresiasi boleh Bapak Ibu? Apresiasi boleh enggak apresiasi di kelas? Apresiasi boleh. Jadi yang maju tadi ya beri harus dong Bapak Ibu. Boleh, itu memberikan motivasi sebenarnya. Itu bukan masuk ke dalam penghargaan ya, tapi itu sebagai untuk motivasi saja. Restitusi.
Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah namanya restitusi. Nanti saya berikan contoh Pak bicara restitusi seperti apa, nanti saya berikan contohnya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama manapun ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi dinyatakan ya. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan kelas. Nah, nanti harapan saya Bapak Ibu semuanya, yang pertama setelah nanti kita selesai Bapak Ibu, ke depan Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelasnya masing-masing. Sebelum wali kelas ada gurunya. Jadi ada stand kelas dari wali kelas, ada dan gurunya. Apa sebutan kita yang akan kita lakukan jika begini, jika begitu. Lagi harus yang satu ini ya, apa namanya? Sama antara konsekuensinya dengan yang dilakukan seimbang. Peraturan kelas contohnya adalah jangan membuang sampah di laci. Ini peraturan menggunakan kata jangan ya, atau dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan Bapak Ibu. Tapi kalau buanglah sampah pada tempatnya, itulah sebuah kesepakatan. Bahkan kalau katanya Mbak Rini malah buanglah mantan pada tempatnya gitu. Masih ada mantan yang lain. Oh, pada temannya. Buanglah mantan pada temannya. Kebersihan itu adalah sebuah kebajikan. Keyakinan kelas itu diantaranya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Yakin meyakini, berarti bukan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi manusia itu berusaha untuk bertahan untuk hidupnya, Bapak Ibu. Maka dia lakukan apapun dilakukan untuk bertahan agar dia hidup. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, jadi menguasai apapun. Bapak Ibu kan ingin menguasai rumah, menguasai tanah, menguasai lingkungan dia. Manusia pasti akan berusaha menguasai orang lain. Misalkan Pak Daryo akan berusaha menguasai Bu Daryo, gitu kan ya? Pasti kan, penguasaan. Jadi pasti menguasai. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang nggak ingin disayangi, Bapak Ibu? Ya pasti ingin disayangi ya. Kalau nggak percaya tanya ke Bu Nani, kan ingin disayangi Bu Nani ya sama Pak Ganjar. Dan ingin diterima di lingkungannya terutama. Adakah nggak ingin diterima di SMP 1-2 Mirit? Nggak ada. Semua ingin menjadi bagian dari keluarga kita kan ini. Kemudian ada kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Orang ingin bebas. Manusia itu ingin bebas. Nggak ada orang yang lebih ingin terkurung, nggak mau. Dikandangke nggak mau. Pasti ingin bebas. Bahkan kalau perlu nggak perlu ada peraturan itu ya, bebas semuanya. Itu adalah dasar manusia seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian baru muncul ikatan-ikatan ya, ada peraturan, ada hukum dan sebagainya. Jadi kalau manusia di-loss, maka akan muncul ini, manusia akan semua aksi. Ini dasar Bapak Ibu ya. Kemudian membutuhkan namanya kesenangan. Ada Bapak Ibu yang nggak mau senang? Nggak ada. Pasti ya ingin senang, semua senang. Apalagi Pak Indra kan senangnya senang gitu ya, bersenang-senang terus ya.
lagi senang-senangnya ini Pak. Oh, lagi senang-senangnya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup, ya, ingin maka dilakukan bertahan hidup, misalkan kesehatan, punya rumah, makanan dan sebagainya. Kayak sayang, ya sama tadi sampaikan ya, ingin disayangi dan sebagainya. Oke. Tadi yang kasih sayang sama ini, anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi. Jadi anak-anak juga punya ingin disayangi oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Ada anak-anak yang ingin nggak disayangi, nggak, semua ingin disayangi. Jadi Bapak Ibu di kelas ibarat sebagai orang tua, maka anak adalah anak kita sendiri, maka kasih sayang terhadap anak-anak harus muncul di sana dan mereka ingin diterima di dalam menjadi bagian dari kelas itu. Itu adalah rasa kasih sayang dan diterima. Sehingga biasanya mereka belajar karena suka pada guru ini ya. Nah, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Oke. Penguasaan, ingin menguasai ya. Oh nggih, monggo Pak. Yang mau bongkar-bongkar tenda, semoga lancar Pak. Next ya, kebutuhan yang bebas, ingin bebas Bapak Ibu, nggak ingin diganggu orang lain, ini kan ya, bebasan. Kemudian senangan, ini kan semua ingin senang Bapak Ibu, tidak ada inginnya sedih, nggak mau. Nggak tahu B ini apa Bu? Ada B. Hanya ngelamun Bu. Oh, B-nya muncul tapi belakangnya hilang. Tapi terima kasih sudah dibantu. Wis dibantu malah ngenyang gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu penting banget ini Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu nanti atau setelah Bapak Ibu jadi guru itu ya di kelas, Bapak Ibu sering yang mana? Apakah menjadi seorang penghukum atau pembuat anak-anak merasa bersalah, atau sebagai teman anak-anak di kelas, apa hanya pemantau, apakah seorang manajer di kelas? Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu saya di mana posisinya di mana ini, gitu kan? Yang tahu jadi sendiri ya. Jadi ada 5 kontrol guru. Jadi guru itu bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah anak-anak, bisa juga jadi seorang teman bagi mereka, bagi anak-anak, bisa jadi pemantau dan bisa jadi seorang manajer di kelas Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang ini gimana? Orang yang menjalankan fungsi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar dengan bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kalau Bapak Ibu memposisikan sebagai seorang penghukum, seakan-akan Bapak Ibu hanya mempercayai bahwa hanya menggunakan model yang Bapak Ibu gunakan itu baru bisa berhasil. Hanya itu, nggak ada cara lain gitu kan. Sekarang orang lain itu salah semuanya, yang benar hanya saya. Nah, pakai cara saya pasti benar. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah menggunakan satu cara saja, tidak mau menggunakan cara alternatif yang lain. Dan ini tadi kita akan bahwa sering menghukum itu berarti penghukum. Kamu terlambat terus, sana push up, itu berarti penghukum Bapak Ibu. Biasanya lebih banyak marah ya. Guru itu lebih banyak marah dan menggunakan kata-kata biasanya kata-kata keras, kasar dan sebagainya. Ini sering emosional biasanya guru seperti ini ya. Nah di sini kan nggak ada lah ya. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan dalam penilaian orang lain. Gini Bapak Ibu. Misalkan ini murid saya Pak Mul. Kamu enggak kasihan dengan saya.
Yo tolonglah help me, bantu saya agar saya nggak dimarah oleh pas sekolah gitu kan, dan muridnya gitu. Tolonglah kamu jangan nakal lagi dan sebagainya. Jadi akhirnya murid itu merasa aku salah gitu ya, aku salah gitu. Jadi guru seperti itu ini lemah lembut ya. Jadi bahasa lemah lembut berakibat murid itu merasa bersalah dengan gurunya gitu ya. Jadi bahasa itu bahasa kayak apa ya namanya, apa, melankolis ya. Melankolis ya. Jadi bapak guru yang sering seperti itu berarti posisi jenengan pada posisi suka membuat orang lain merasa bersalah atau merasa bersalah pada jenengan. Akhirnya orang seperti itu, guru seperti itu ingin dikasihani oleh muridnya. Jadi murid itu akan ingin mengikuti perintahnya, ya, untuk mengikuti perintahnya sehingga merasa ingin dikasihani oleh seorang murid. Jadi misalnya di kelas itu ada murid-murid yang nakal-nakal itu ya, nakal-nakal di kelasnya. Tolonglah kamu jangan nakal seperti itu, apa gak kasihan dengan saya itu kan. Saya capek lu di sini ngurusi kamu. Bahasanya lemah lembut Pak Ibu. Lembut. Kalau misalnya Pak, iya. Kalau misalnya kelas kita mau mulai pelajaran, anak itu misalnya kita diam saja. Nah kita ingin membuat rasa bersalah anak bahwa kalau itu nggak baik, terus kita diam aja belum memulai pelajaran, itu termasuk di sini. Bukan Pak, bukan. Nah jenengan diam saja itu ada dua kemungkinan. Jenengan sudah posisi marah. Marahnya diam itu. Iya, menahan marah sampai diam gitu ya. Yeah. Tapi kalau dia ingin merasa bersalah, kecuali kalau gini Pak, kecuali kalau jenengan menyampaikan sesuatu, kan harusnya Bapak Ibu kalau ada anak ribut jenengan itu harusnya bukan memberikan pembinaan ya, bagaimana agar dia berhenti ributnya gitu ya, bukan terus diem saja. Tadi malah tinggal keluar, malah gini, yang keluar kamu bawa saya, nah keluar semuanya malah repot Bapak Ibu kan. Malah disuruh milih, yang keluar kelas kamu atau saya, malah keluar semuanya malah bingung kamu kan, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti itu berarti itu sebuah sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan yang kurang tepat tadi ya, kurang tepat. Karena apa? Anak memilih, bisa jadi anak nekat tadi saya katakan, anak nekat memilih keluar semuanya, kan tadi repot Bapak Ibu gitu. Tadi yang nomor 1 dan nomor ini hindari Bapak Ibu ya. Membuat anak merasa bersalah dan membuat penghukum juga tolong hindari. Jadilah guru yang tidak menjadi guru penghukum dan membuat rasa bersalah. Mohon untuk dihindari. Teman boleh Bapak Ibu. Jadi jadilah guru, kontrol gurunya sebagai teman boleh, silakan. Tapi ada batasnya, hati-hati, ada batasnya. Kapan jadi teman, kapan bukan. Saya takutnya kebablasan Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelas dikasih sebagai teman terus, wah repot Bapak Ibu. Malah jaluk utut. Tahu misalkan tahu Pak Mulut ngerokok langsung Pak Mulut minta rokoknya lah. Nah teman misalkan begitu, itu kan salah Bapak Ibu kan? Iya. Iya. Tetapi Bapak Ibu ada kalanya menjadi teman itu contoh gini. Kamu gimana kalau ini susah ya? Perlu bantuan. Nah itu loh. Jadi akrab itu ya. Itu teman Bapak Ibu. Iya. Butuh uang. Butuh bantuan. Itu loh. Jadi dekat dengan anak merasa nyaman Bapak Ibu. Tapi hanya sekedar itu, enggak terus berlebihan Bapak Ibu ya. Silahkan enggak apa-apa. Sehingga anak-anak merasa nyaman, oh saya di kelas ada teman, jadi itu kayak teman saya. Tadi ada kalanya jadi teman, ada kalanya tidak jadi teman. Jadi katakan nak jadi teman terus malah repot nanti akhirnya. Coba Bapak Ibu, misalkan Pak Daryo sudah akrab baik dengan Pak Gun, sudah berteman gitu kan. Maka apapun kan bisa dilakukan. Pak Gun nyilih duitnya lah, gitu kan. Bisa kan? Bisa. Iya. Terbalik Pak Gun. Kan contoh saja. Cuma contoh. Maka Bapak Ibu guru ini, ya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, nggak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Saya katakan negatifnya tadi itu kalau berlebihan, positifnya tadi anak bisa menjadi ngikut karena apa, merasa dekat dengan gurunya. Positif di sini berupa hubungan baik yang dijalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif di posisi teman adalah bila seorang guru saat tersebut tidak membantu maka murid itu akan kecewa. Ya, jadi kalau sudah jadi teman kemudian wah angel soalnya gitu kan, masuk angel bantulah pak itu, diam saja nggak perlu dibantu aja, anaknya kecewa itu kan bisa jadi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi kalau seperti itu biasanya hanya baik kepada guru itu tapi guru lain tidak. Misalkan Pak Gun tadi berteman dengan Pak Daryo misalkan, Pak Gun muridnya misalkan, maka Pak Gun hanya baik dengan Pak Daryo. Tapi dengan misalkan dengan Bu Anjar dia nggak baik karena misalkan Bu Anjar sering marah misalkan kan gitu. Contoh Bu Anjar ya, contoh saja. Bisa seperti itu. Jadi bisa jadi dia hanya ke seseorang saja, tidak ke semua orang, sama guru. Sehingga murid tergantung pada guru tersebut. Kemudian pemantau Bapak Ibu. Guru pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita menjadi mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi pada pemantau Bapak Ibu, contohnya gini Bapak Ibu, ada anak terlambat, kemudian guru itu mendatangi anak itu, kamu tahu nggak aturan di sekolah ini? Tahu Pak. Jam berapa masuknya? Jam 7 Pak. Kenapa terlambat? Dia pemantau Pak Ibu. Dia menanyakan, catatan saya, kamu kalian terlambat lagi gitu kan? Dia pemantau Pak Ibu. Dia lebih condong ke data-data yang pernah dia buat sebelumnya. Jadi gurunya seperti itu adalah guru sebagai pemantau. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jadi teman boleh, jadi pemantau juga boleh. Nah itu, tapi harapan kami tidak jadi tadi yang Penghukum. Tadi penghukum sama yang orang besar itu hindari. Nah sudah terlanjur ya besok jangan lagi nggak apa-apa ini ya. Pemantau itu membuat anak-anak itu menjadi, jebun aku terlambat ditulis dengan Pak Guru itu kan, jadi kan anak itu bekerja jadi ingin besok terapi itu Bapak Ibu ya. Ternyata aku hari ini nggak ngejar PR, Pak Guru niteni itu kan, jebul itu. Jadi artinya anak berusaha untuk bagaimana nggak dititeni oleh gurunya, bagaimana agar dia tidak lagi ditulis dalam catatan gurunya. Sama dengan Bapak Ibu jadi pengawas itu kan seperti itu ya, ngawasi di tes, di ujian. Kamu nyontek ya, terus diberi cara itu. Pemantau seperti itu Bapak Ibu tugasnya. Jadi memantau memang ya, mengawasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Nah Bapak Ibu di sini itu yang kontrol paling tinggi di manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi untuk bisa menjadi manajer di sini, guru itu harus belajar jadi teman dulu, juga belajar tentang terkait dengan jadi pemantau. Jadi sudah menguasai teknik teman, sudah menguasai teknik pemantau, baru dia menggunakan sebagai teknik manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan, sudah ya, teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut diperlukan. Jadi bisa menjadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Jadi seorang manajer itu tidak harus jadi manajer terus enggak, kadang-kadang jadi teman lah. Contoh waktu saya kemarin itu nangani anak yang bermasalah ya, si siapa namanya? Agus. Saya jadikan dia sebagai teman ya, tak rangkul lah. Ini ngapa Gus?
Kenapa gini? Jadi saya ngobrolnya itu kayak teman itu Bapak Ibu. Jadi dia kasih tertawa-tertawa. Jadi bahasanya juga bahasa seorang teman, bukan bahasa kaku. Sehingga anak itu akhirnya jujur. Karena akhirnya kan, mengapa saya jadi teman? Saya ingin si aku itu jujur dengan saya. Bapak Ibu, harapan kami bisa berada di posisi menjadi manajer di kelas, sehingga Bapak Ibu bisa menganalisis kebutuhan diri murid, kemudian juga orang lain. Anak-anak nanti itu akan merasa bahwa Bapak Ibu itu perlu untuk dihormati, perlu diteladani dan sebagainya. Jadi manajer berarti jadi teladan Bapak Ibu untuk anak-anak, sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu hanya menjadi teman terus, nanti berbahaya. Sekali nanti harus menjadi seorang pemantau, naik lagi menjadi seorang manajer di kelas. Ini contoh Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu jadi seorang penghukum, ya, ini penghukum, ini orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Contoh, ini kalau penghukum, contohnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kemudian kalau dia menjadi orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa loh sama kamu. Itu berarti jadi orang bersalah, ya, orang bersalah. Ya, teman membuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tak bantu ya, ini tak bantu, tak rewangin loh, gak bener iso. Nah, kayak Bunda misalkan anak dandan ini nggak punya bisa lari gini, nah itu teman Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ya kan dari dekat, ya. Pemantau menghitung dan tadi mengukur ada data-data yang dipunyai. Manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gitu kan. Ini lembut Bapak Ibu, ini lembut ya. Tapi ini lihat ini gagal. Ini berhasil, ya. Ini berhasil. Ayolah lakukan demi ibu. Itu berarti teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu gitu ya. Kemudian apa peraturannya? Apa peraturannya di sini? Berarti itu pemantau. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dan sebagainya, itu berarti manajer. Membentak, kita itu menghukum. Ya, membentak, nyalahkan orang lain berbohong, itu berarti menghukum. Menyembunyikan, mengangkat menyangkal, ya. Kemudian ketergantungan. Nanti akhirnya teman menjadi, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau dari teman nanti akhirnya orang itu jadi tergantung dan guru itu terus, ya. Kalau dibantu nggak mau itu kan, dibantu terus. Kalau nanti dipantau, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jika nggak ada sih nggak, ini menguatkan pribadi itu menjadi kuat seorang pribadi dirinya sendiri. Oke. Apa ini murid kaitan dengan dunia berkualitas. Ini murid berkata, contohnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini berarti nanti kalau Bapak Ibu menjadi orang penghukum, muridnya akan seperti ini akhirnya, biarkan saja, nanti kan diem gitu. Ini berarti Bapak Ibu menjadi seorang penghukum di sana. Murid akan seperti ini. Terus ini, maafkan saya ya Bu, gitu. Maafkan saya ya Pak, maaf Pak, itu. Ini Bapak Ibu menjadi orang bersalah. Ya teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini anak Bapak Ibu ya, bahasa anak Bapak Ibu ya. Pemantau, berapa banyak bintang yang harus kau peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini berarti pemantau. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini mengajak anak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Ini adalah seorang
posisi kontrol pada Bapak Ibu semuanya. Ini yang nanti perlu Bapak Ibu pelajari juga. Contoh Bapak Ibu, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakannya? Siapa yang mengatakan? Guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak, maksudnya harusnya ini masuk kategori apa harusnya ya? Maksudnya ya, harusnya kategori apa di sini? Kategori pemantau, apa kategori manajer itu artinya. Kalau yang Arab ini apa? Yang awas merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi setiap anak itu salahkan terus itu ya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hah? Kamu selalu paling terakhir. Pemantau. Apakah bersalah? Ya. Kolaborasi. Bapak Ibu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi bagian akhir ya. Nah, Bapak Ibu. Udah lewat tengah dua Bapak Ibu. Astagfirullah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Tanggung ya, kita teruskan. Tapi masih ada Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi Bapak Ibu ada namanya dalam restitusi. Yang pertama adalah Bapak Ibu di sini menstabilkan identitas. Okay. Contohnya Bapak Ibu, ada anak berantem, kemudian bagaimana agar anak berantem itu kemudian ditangani oleh Bapak Ibu, maka langkah pertama adalah dengan cara menstabilkan identitasnya dia. Contohnya adalah katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak, oh berarti tidak hanya saya yang salah itu kan? Artinya anak merasa bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, orang itu pernah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalimat ini pada anak dari Bapak Ibu itu membuat anak nyaman. Artinya dia ada temannya, bukan hanya dia sendiri yang bersalah. Ternyata Pak Guru juga pernah bersalah gitu kan? Gitu. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan alasannya, itu alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Jadi kalau anak tadi mengalami masalah, ada anak berantem, sudah pertama di bahasa ini Bapak Ibu, bahasa yang pertama ini agar anak itu tidak, ini tujuannya adalah menurunkan emosi Bapak Ibu ya. Anak juga emosi, jadi anak emosinya biar stabil dulu, baru ke sini. Setelah ini Bapak Ibu baru ke sini. Jadi setelah emosinya reda, baru menggunakan bahasa ini, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Alasannya apa? Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara lain? Kenapa harus begitu? Ini ya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan terkait dengan namanya keyakinan dirinya. Ya kan, kelas apa yang telah kamu sepakati kemarin? Ya kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu akhir. Jadi di akhir cerita kalimatnya tuh kamu ingin seperti apa gitu kan. Jadi anak itu berpikir jangka panjang, mau seperti apa dirinya. Itu terkait dengan menanyakan segitiga restitusi. Tak cepat Bapak Ibu karena agak sudah siang. Ini Bapak Ibu, jadi identitas adalah membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik dengan untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini ternyata adalah kalimat yang dapat digunakan untuk menstabilkan identitasnya anak yang sedang posisi emosi ya Pak Ibu. Anak berantem di kelas kan mesti emosi ya Pak Ibu ya. Maka gunakan bahasa seperti ini. Agar turun emosinya, kemudian dia namanya dengan menstabilkan identitasnya dia sebagai seorang dirinya sendiri. Dan yang tadi sebagai tindakan membantu siswa melalui basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging apa? Belonging apa bacanya Pak Bu Evi? Belonging, fun atau survival. Kenapa atau ya artinya fun or survival gitu ya. Contohnya bahasanya gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dan lebih baik besok lagi? Ini contoh kalimat-kalimat yang dapat digunakan ke anak untuk namanya memvalidasi tindakan yang salah itu. Kemudian tadinya terakhir menyatakan keyakinan. Contohnya adalah apa nilai kamu percaya di kelas kita kemarin? Apa nilai universal yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang ideal seperti apa sih menurut kamu? Kamu ingin jadi seperti anak apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, terakhir refleksi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu refleksi di sini Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu saya takutnya Bapak Ibu pakai HP agak susah, nanti Bapak Ibu jawab saja lah lisan aja Bapak Ibu ya. Jadi di akhir Bapak Ibu Bapak Ibu biasanya kalau di akhir pelajaran itu sama, jadi memberikan sebuah refleksi hasil dari pembelajaran sehingga apa namanya untuk mengetahui tingkat pemahaman anak seperti apa. Iya. Nah ini atlet. Kalau Bapak Ibu bisa isi aja langsung nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti baru kita bahas. Jalingnya, tinggal klik ke jalingnya. Jadi pelajaran apa yang Anda dapatkan di hari ini? Apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini? Apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan hari ini, dan apa yang akan Anda lakukan setelah hari ini. Langsung Pak ya? Langsung bisa Pak Ibu, isi aja langsung Pak. Kalau Bapak Ibu mungkin butuh nama, kasih nama saja. Bisa ngisi Bu ya? Oh bisa, langsung aja mau. Berarti panjang nanti diedit gitu ya. Masih muat threadnya Ibu. Oke. Besar berarti HP-nya ya. Kalau HP saya buat video 2 GB udah penuh Bapak Ibu. HP-nya anak muda. Iya, HP-nya anak muda itu hebat-hebat. Gimana Pak Har? Oh, nggak bisa, nggak usah. Yang bisa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dikasih nama nggak? Itu bisa diedit ya. Ada titik 3, saya diedit kasih nama coba. Karena kalau Bapak Ibu nggak login itu nggak ada namanya, itu anonimus, maka nanti di belakang dikasih nama saya langsung siapa dalam kurung ya. Oke, apa yang dapatkan hari ini? Saya jadi paham, tahu tentang posisi kontrol guru. Mungkin boleh ada yang menyampaikan selain yang ditulis sana? Siapa ini? Satu orang aja. Pak, saya mau tanya boleh? Oh iya boleh Bu. Oke. Rame-ramenya mau tanya. Iya boleh. Iya. Mau tanya. Sini. Ini kalau di contoh yang di LMS itu kan kalau yang segitiga restitusi itu kan contohnya sangat mudah gitu, maksudnya penanganannya
itu kan ibarat kata hanya acting dari Iya, kehidupan betul. nyata itu tidak semudah itu Ferguson. Iya. Itu kalau sama teman-teman itu kayak gitu, di kehidupan nyata itu tidak semudah itu Ferguson. Iya. Oke, yang saya tanyakan ini kan kalau kita sedang mempraktekkan ketiga restitusi sama anak saja kayak gitu kadang gini, tadi Bu dengar kamu berkelahi ya, ada apa? Nggak apa-apa Bu, kelarlah hidupnya. Kan nggak apa-apa Bu, Selesai gitu ya. kan sudah kelar lah. Kalau di LMS kan nggak ada jawaban seperti itu Pak. Iya. Hanya acting, jadi kan harus bisa dianalisis dengan mudah gitu kan istilahnya. Kalau di kehidupan nyata kan kalau contohnya ada anak-anak kita, kamu Bu dengar tadi kamu berkelahi ya, ada apa? Nggak apa-apa Bu, kelarlah hidupnya, udah selesai. Kemudian itu bagaimana sih caranya supaya cara kita dengan apa ya, maksudnya teknik untuk supaya anak itu bisa tidak terlalu sering nggak apa-apa kalau ditanya kamu kenapa, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Terus kemudian kalau yang terakhir itu yang bagian yang terakhir yang sekitar restitusi yang terakhir itu, kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih dengan seperti ini, contohnya seperti ini. Iya. Apa ya Bu, nggak tahu. Itu bagaimana Pak supaya anak Ya. itu terpancing untuk tidak seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Ki. Jadi itu hal yang akan Bapak temukan di lapangan. Anak kadang-kadang tidak mau jujur, tidak mau tahu sebenarnya kenapa? Karena kita tidak memposisikan diri sebagai seorang teman di sana. Jadi anak jangan lebih condong jadi pemantau biasanya. Sehingga anak takut untuk menyampaikan yang sebenarnya. Saat itu anak berusaha nutupi dirinya, kan bu, jangan tahu bu guru gitu kan. Kalau disampaikan takutnya nanti mau ditulis dan takutnya nanti saya sama sebenarnya nanti saya dibawa ke BK gitu kan. Nanti saya dipanggil orang tua dan sebagainya. Anak takut dulu. Sehingga maka pertama kali jadikan diri jenengan, jadi kita sebagai seorang teman bagi mereka. Kita dengan bahasa teman mereka, kita sambil senyum-senyum sambil enggak dengan wajah bukan wajah garang gitu, wajah yang senyum gitu, sehingga mereka nggak takut. Setelah nggak takut baru kita lakukan beberapa pertanyaan tuh, mereka nanti akan jujur ya. Hal yang paling susah adalah bagaimana Bapak Ibu di raut wajah gitu ya. Jadi kalau wajah Bapak Ibu raut mukanya tiap hari itu menakutkan bagi anak-anak, Bapak Ibu, misalnya mohon maaf ya. Kadang-kadang ada anak yang belum ketemu sudah takut Bapak Ibu, karena memang mungkin sering melihat wajahnya itu jarang senyum. Nah ini Bapak Ibu, ke anak-anak. Maka Bapak Ibu sebelum melakukan latihanlah sering senyum pada anak-anak di kelas. Maka saya di pagi hari di sini kan saya selalu senyum Bapak Ibu, dan saya selalu menegur anak yang senyum ke saya, tak seger. Kenapa nggak senyum? Kok sedih gitu kan? Iya betul Ibu. Lanjut sering senyum gitu kan, si Malika gitu ya, kecil itu ya. Betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering senyum dari anak, maka anak tidak punya image bahwa Bapak itu yang galak, tidak punya image menakutkan dan sebagainya. Tapi kalau awal dah image itu menakutkan, mohon maaf, anak tidak akan pernah jujur pada Bapak Ibu semuanya. Takut dulu sebelumnya. Jadi belum ngomong udah takut. Takutnya apa? Nah saya jujur nanti jangan-jangan saya dipanggil oleh BK, jangan-jangan nanti bapak saya dipanggil ke sini. Dia takut seperti itu Bapak Ibu. Maka saat Bapak Ibu dengan bahasa tadi, dengan raut wajah, dengan senyum, kemudian bertindak sebagai kontrol seorang teman dulu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dari itu yang jelas. Anaknya ngaku, gitu kan? Jadi anak ngaku itu ada dua kemungkinan, ngakunya karena takut atau ngakunya karena dia jujur. Nah, kita sebagai seorang pemantau, dia ngaku biasanya karena takut, hanya ngaku, dipaksa ngaku gitu ya, hanya ngaku. Tapi kalau kita sebagai teman, anak ngakunya atas kesadaran sendiri, hanya ngaku. Kayak orang curhat itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan curhat ke orang tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Apakah Bu Uki pernah curhat sama Pak Dario? Enggak, kenapa? Enggak akrab gitu kan? Artinya sama dengan menjadi di kelas, nggak pernah bercurhat ke jenengan, malah jangan saja Bu Ki tahu ini gitu kan, karena takut dulu gitu kan. Tapi kalau udah menjadi teman di sana posisinya, anak nggak takut, anak punya kesalahan akan dengan rela curhat ke jenengan. Ibu, wajah Bapak Ibu senyum dari anak-anak itu akan membuat aura tersenyum bagi anak dan membuat image
bahwa Bapak Ibu itu bisa dijadikan teman oleh anak-anak berani curhat dan jenengan. Tapi kalau Bapak Ibu wajahnya menyeramkan bagi mereka, mohon maaf, anak tidak pernah berani curhat dan jenengan semuanya. Jadi ini yang menjadi pengalaman saya seperti itu, Bu. Jadi kalau saya itu sering, dan anak itu sering tak dekati di depan kelas, udah ngapain? Saya belum jadi teman mereka. Jadi mereka ngaku, ini Pak gini. Dan nanti saya curhat, ini Pak tadi ini suruh membuat ini susah Pak, nggak bisa, ini suruh keluar dari sini. Nah, gitu. Kadang-kadang saya lihat, kamu ngapain di luar di sini? Disuruh di luar Pak, kenapa? Dalam ulangan Pak, ulangan. Terus dia ngapain? Yang mainan Pak, ada di dalam, nggak ada kegiatan ya sudah. Jadi anak berani jujur itu, karena tak tahu bahwa saya tidak akan menghukum mereka, tapi kalau mereka tahu dihukum, mereka takut duluan, nggak akan berani jujur, takut malah lari gitu. Jangankan dekat kita baru lihat lalu kabur gitu, itu takutnya di situ. Maka Bapak Ibu menjadi 5 hal tadi itu, 5 posisi guru itu penting bagi kita semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapat posisi di mana seharusnya. Pos 1, 2, 3, 4, dan 5. Hindari 1 dan 2, jadilah yang 3, 4, dan 5. Untuk jangan jadi 5, maka Bapak Ibu bisa menjadi nomor 1 dan jangan menjadi nomor 2. Sebenarnya Bapak Ibu, saya kan selama di sini, apakah saya terus di ruang saya terus Bapak Ibu ya? Saya kan ke ruang Bapak Ibu, ke kantor, ke BK, ke Perpus, ke anak-anak itu kan keliling-keliling. Tujuan saya Bapak Ibu, saya ingin menjadi bagian teman dari banyak semuanya gitu kan. Saya bukan seorang yang penyendiri gitu ya. Nah demikian juga dengan anak di kelas Bapak Ibu seperti itu. Yang di kelas pun jangan hanya di depan meja, duduk terus selama dari awal sampai akhir di meja. Sekali-kali ke sini, ini kan saya aja. Nah, sini jalan-jalan dekat ke ngobrol. Kamu rupanya mana sih kok gini? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Akrab dengan anak. Anak lama-lama kan, ini ibu ternyata enak diajak ngobrol lah itu kan. Jadi anak akrab Bapak Ibu. Kalau anak sudah dekat dengan Bapak Ibu semuanya, gampang untuk diarahkan. Jadi misalkan gini, besok kita akan mengadakan kegiatan ini dan sebagainya. Siapa yang membawa ini? Saya bu, saya Pak. Dan cepat dengan sendirinya. Kenapa? Merasa sebagai teman masalahnya. Jadi dia ingin membantu perbandingannya menjadi lancar. Itu Bapak Ibu. Maka harapan kami posisi teman tapi jangan berlebihan ya. Nah, ada berlebihan juga kacau Bapak Ibu. Kalau gitu Bu Uki, jawaban dari saya kira kurang memuaskan ya, mohon maaf. Nanti diberikan di rumah. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sampai jam 2 nanti saya berarti harus ngedit video biar sampai tidak kepanjangan. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada semuanya Bapak Ibu dan Bu Uki dan juga semua rekan yang lain yang sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Dan mohon maaf bila yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, ada hal-hal yang kurang, yang mungkin Bapak Ibu tidak pas dari Bapak Ibu semuanya, juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua saya lakukan karena ingin jadi saya punya 2 kepentingan ini Bapak Ibu ya. Kepentingan saya memang selaku CGP Rekognisi, yang kedua juga ingin menerapkan di sekolah kita, ingin seperti itu dengan cara yang pelan-pelan. Karena kita mengubah suatu paradigma itu tidak semudah memulai pelawat tangan, nggak bisa. Apalagi mengubah karakter anak-anak itu butuh waktu yang sangat lama. Dimulai dari kita sendiri, baru ke keluarga, nanti baru ke anak-anak di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.